Anak bapak itu sebenarnya kesambet, Pak. Ada bangsa halus yang suka dengan anak bapak. Tersesat di Pulau Sempu. Tulisan ini ditulis oleh Restu Wiratmaja. Linknya ada di deskripsi. Terima kasih buat Restu Wiratmaja yang udah ngizinin saya untuk bacakan tweet ini. Kejadian ini bermulai saat awal tahun 2020. Saat itu keluarga Mbak Joni dan keluarganya berencana menghabiskan libur Natal dan Tahun Baru di Pantai Sendang Biru, Malang Selatan. Setelah persiapan dimulai, perjalanan dari stasiun Gambir Jakarta menuju stasiun Kota Baru Malang ditempuh kurang lebih selama 15 jam. Setelah itu, satu keluarga tersebut menginap di salah satu hotel di Malang. Karena memang mereka kelelahan, waktunya kurang memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan lagi. Total keluarga yang ikut itu ada 5 orang. Pak Joni, Bu Sujanti atau istri, serta 3 anak Pak Joni, Samuel, Talia, dan juga si bungsu Miranda masih 7 tahun. Mengenai info dari narasumber, Miranda ini harus merenggang nyawa karena kelelahan akibat tersesat selama 7 hari 7 malam di Pulau Sempu, Malang. Oh iya, ini namanya real ya. Terus juga si narasumber udah ngizinin, jadi enak buat dijadiin cerita. Kemarin temen saya itu udah ke rumah narasumbernya. Salut buat mereka. Terima kasih buat infonya selama ini. Keesok harinya, satu keluarga ini menyewa sebuah mobil plus sopir untuk ke Malang Selatan. Ya, kira-kira perjalanan ditempuh kurang lebih 5 jam karena medannya yang kurang begitu mulus, tentunya menuju Pantai Sendang Biru itu. Walau perjalanan fine-fine saja karena mereka tidak sabar buat keliling pantai serta main ke Pulau Sempu itu. Akhirnya, rombongan Pak Joni sampai di tempat tujuan setelah menempuh perjalanan lumayan lama, tentu dari pusat kota Malang. Terbayar sudah penantian mereka. Ternyata Pantai Sendang Biru merupakan pantai selatan lepas Pulau Jawa. Setelah puas berkeliling dan main di pinggir laut di Sendang Biru, tiba-tiba saatnya info tentang Pulau Sempu. Pulau Sempu sebetulnya dibuka untuk wisatawan, cuma tidak setiap hari, pada waktu-waktu tertentu saja. Pada saat Pak Joni ingin melihat Pulau Sempu, ternyata pulau ini sedang ditutup karena cuacanya tidak memungkinkan. Mungkin kemarinnya habis diterjang hujan. Ya, saya tahu Pak Joni ini untuk memutuskan tetap ke sana dengan menyewa kapal boat tanpa seizin pengelola atau pemandu saat itu. Ini bisa jadi pelajaran kita bersama. Apa karena tempat itu jarang dibuka serta mungkin pengawasannya juga kurang, jadi orang asing pun kadang bisa masuk ke Pulau Sempu tanpa izin. Melalui dermaga tikus, akhirnya Pak Joni sekeluarga nekat menyewa kapal yang harganya lumayan mahal karena resiko si nakoda kapal juga gede. Setelah melalui perjalanan dari dermaga tikus, akhirnya mereka sampai perjalanan. Kira-kira ditempuh kurang lebih 30 menit dari dermaga Sendang Biru. Karena dari awal mereka itu mau camping, jadi sengaja peralatan udah disiapin dan itu harus dilaksanakan bagaimanapun caranya. Mungkin karena mereka ogah rugi jauh-jauh dari Jakarta, masa sih nggak bisa melewati akhir tahun di pulau impian mereka. Karena pulau itu udah viral akan keindahan dan ketenangannya, bisa jadi referensi wisata yang lumayan bagus saat itu. Tapi di balik kecantikan Pulau Sempu, ternyata masih banyak binatang liar yang masih berkeliaran di pulau itu. Jadi tanpa pemandu, kita dilarang keras masuk ke pulau tersebut meskipun ada beberapa orang yang nekat dan bandel. Setelah persiapan matang,
Akhirnya mereka berkeliling untuk menikmati keindahan Pulau Sempu dan memang ada rencana buat camping di sana. Setelah puas berkeliling Pulau Sempu, mungkin karena asik akan keindahan Pulau Sempu, mereka berlima tersesat dan belum sempat mendirikan tenda untuk berkemah karena saat itu jam sudah menunjukkan 5 sore. Tanpa mereka belum menemui tempat yang cocok untuk berkemah sekaligus yang dekat dengan dermaga, akhirnya mereka berkemah di tempat itu juga. Dan keesok paginya mereka lanjut untuk mencari jalan keluar. Setelah tenda siap, akhirnya mereka siap beristirahat. Ada 2 tenda yang mereka dirikan. Pak Joni 1 tenda bersama Samuel anak sulungnya, sedangkan Bu Sujarti bersama Thalia dan Miranda. Malam pertama mereka merasakan keangkeran di pulau itu. Pada malam itu suasana ramai sekali, seakan-akan ada pemukiman dan padahal sudah tengah malam. Yang pertama mengetahui dan mendengar itu adalah Miranda, si bungsu. Miranda terbangun di tengah malam dan membangunkan kakaknya Thalia. Awalnya Thalia tidak mendengarkan apa-apa. Mungkin saja Miranda ngigo atau apa, karena Thalia juga gak tega bangunin mamanya. Setelah sekitar 15 menitan menemani Miranda, sayup-sayup terdengar suara riuh seperti aktivitas di pagi hari. Lebih mirip seperti pasar. Karena takut, Thalia akhirnya membangunkan mamanya. Mama, bangun ma, ucap Thalia. Ada apa sih kak? Tanya Bu Sujarti dengan masih malas. Mama dengar gak? Ada keributan itu di luar, timpa Miranda. Kamu mimpi kali. Baru aja Bu Sujarti bilang begitu, dia juga mendengar suara riuh itu. Tapi karena penasaran akhirnya Bu Sujarti bersama Thalia mengintip sedikit keluar tenda. Tapi pas diintip ternyata tidak ada seorang pun di sana. Dan tentu yang terlihat hanyalah sisa api unggun. Setelah dicek ternyata jam menunjukkan 2 dini hari. Mereka berpikir apa mungkin kegaduhan di luar karena aktivitas penunggu hutan. Karena sudah terlanjur takut, akhirnya mereka bertiga melanjutkan tidur walaupun tidak tenang. Esok harinya di sela berbenah, Thalia menceritakan kejadian semalam kepada papanya. Pak Joni tidak serta-merta percaya ucapan Thalia. Itu cuma perasaanmu saja Lia, ujar Pak Joni. Tapi gak cuma Lia kok yang denger Pak, Mama dan juga Miranda denger. Bener gak Ma? Thalia terus menjelaskan. Iya Pak, malah Ade yang denger duluan, ujar Bu Sujarti menimpali. Udah lama ini tuh di hutan Pak Mali ngomong kayak gitu, juga Samuel karena udah merasa tidak nyaman dengan obrolan mama dan juga adik-adiknya. Akhirnya mereka beres-beres dan akan melanjutkan mencari jalan keluar. Tapi setelah hampir setengah hari mereka cuma muter-muter saja di tempat itu. Baru sekitar jam 12 siang mereka menemui perkampungan. Rencananya mereka mau singgah sebentar karena kasihan Miranda sudah mulai capek. Gak ada yang aneh dari perkampungan itu, sama seperti kampung nelayan pada umumnya. Setelah minta izin, mereka diizinkan sementara di sebuah rumah sederhana, tapi kosong. Menurut penduduk setempat, itu sengaja dibuat untuk tamu. Akhirnya mereka menginap di rumah tersebut yang kebetulan ada 2 kamar. Tapi anehnya, setelah pukul 12 siang, gak ada aktivitas di kampung itu. Pak Joni dan istri berusaha berpikir positif. Karena kelelahan, mereka berlima akhirnya tertidur pulas dan bangun tahu-tahu sudah jam 6 sore atau menjelang maghrib. Mereka bangun pun karena terdengar suara yang gaduh seperti ada pesta di luar. Benar saja, pas Samuel keluar rumah, di luar sana ada pesta yang meriah, semacam pesta hajatan yang benar-benar meriah. Ada acara-acara tradisional Jawa dan mereka lihat saat itu adalah wayang kulit. Mereka berlima akhirnya larut dalam suasana pesta tersebut dan menikmati pagelaran wayang kulit. Meskipun mereka tidak mengerti bahasa yang digunakan tentunya.
Sampai pukul 10 malam, Miranda mulai merengek karena ngantuk. Akhirnya Bu Surjani masuk rumah untuk menemani si bungsu Miranda, disusul Thalia yang mulai merasa kantuk pula. Pas pukul 1 dini hari, akhirnya Pak Joni dan Samuel masuk ke rumah karena ngantuk. Tapi ada sesuatu yang mengganjal pikiran Samuel. Bagaimana bisa panggung sebesar itu bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat, dan mulai bertanya kepada Pak Joni. Papa, ada yang aneh gak sih pertunjukan ini? Tanya Samuel. Aneh gimana sih Sam? Pak Joni balik tanya. Masa iya sih Pak, panggung sebesar itu bisa mereka selesai dalam waktu sesingkat itu? Tanya Samuel. Mungkin saja mereka bekerja sama Sam, jadi cepat selesai pekerjaannya. Ya gak mungkin dong Pak. Papa lihat kan, tadi siang gak ada tanda-tanda mereka repot kok. Gak dengar kegaduhan, gak dengar apa-apa kan kita. Samuel gak mau kalah argumen dengan papanya. Udah tidur sana, besok pagi kita harus segera pamit kok. Samuel cuma bisa nurut apa kata papanya daripada berdebat di tengah situasi seperti ini. Samuel mencoba berpikir positif dan mungkin saja panggung itu dikerjakan di kampung lain. Di luar suasana masih ramai dan riuh oleh warga yang antusias menikmati pagelaran wayang. Keesok paginya, pas mereka berbenah, tiba-tiba Miranda demam tinggi. Bu Surjati untung sudah sedia obat, tapi tidak mungkin juga mereka pulang saat itu di tengah kondisi Miranda yang sedang sakit. Akhirnya Pak Joni berinisiatif untuk keluar rumah, berniat meminta izin menginap kembali. Pas keluar rumah, ada keanehan pada kampung itu, di mana pagi hari sekitar 7 tidak ada aktivitas sama sekali. Pak Joni kembali masuk ke rumah. Pak, gimana? Papa udah minta izin sama yang punya rumah apa belum? Kata Bu Surjani. Pak Joni hanya menggelengkan kepala. Lah, kenapa Pak? Ada apa? Tanya Thalia. Lihat sendiri di luar, ucap Pak Joni singkat. Tanpa berpikir panjang, Thalia langsung menengok keluar rumah. Sedangkan Bu Surjani masih mengompres Miranda dan setia menunggu di sampingnya. Begitu Thalia keluar, dia merasa kaget dan heran. Kak Sam, Kak Sam sini deh, teriak Thalia. Ada apa sih Lia? Tanya Samuel yang buru-buru menyusul Thalia. Lihat deh Kak, masa iya jam segini gak ada aktivitas sama sekali? Tanya Thalia heran. Mungkin saja mereka masih ngantuk karena bergadang semalaman, kata Samuel, mencoba berpikir positif kembali. Ya masa sih mereka melihat semua? Setidaknya adalah 1 atau 2 gitu di pagi hari ngelakuin aktivitas biasa. Masa semua menyaksikan hiburan semalam? Thalia gak mau kalah. Iya juga ya, harusnya kan ada 1 atau 2 orang yang setidaknya sekedar lewat atau apa gitu, ucap Samuel. Akhirnya keluarga Pak Joni memutuskan menginap kembali di pulau itu. Dan keanehan mulai terjadi. Bagaimana mungkin aktivitas kampung dimulai pada waktu sesudah senja hingga menjelang pagi? Akhirnya malam pun tiba dan aktivitas kampung pun kembali seperti biasa. Pak Joni berinisiatif mencari pemilik rumah tempat ia dan keluarga menginap untuk minta izin menginap lagi sampai putrinya sembuh. Akhirnya ketemu juga sama pemiliknya, namanya Pak Sabto. Permisi Pak Sabto, sapa Pak Joni. Inggih Pak, wonten nopo nggih? Iya Pak, ada apa? Jawab Pak Sabto dengan logat Jawanya. Gini loh Pak, anak saya yang bungsu itu demam kan. Saya minta waktu lagi untuk menginap di sana sampai putri saya sembuh, kata Pak Joni meminta izin. Iya Pak, iya, gak apa-apa. Emang mulai kapan Pak putrinya sakit? Tanya Pak Sabto. Mulai tadi pagi loh Pak, jawab Pak Joni. Sudah dikasih obat apa belum Pak? Tanya Pak Sabto. Sudah Pak, tapi demamnya masih tinggi. Oh iya Pak, di sini tuh kira-kira ada klinik atau puskesmas gitu nggak ya? Tanya Pak Joni. Ada Pak, tapi di seberang sana.
Di sini kalau sakit mengandalkan tabib, Pak. Jawab Pak Sabto. Kira-kira jauh atau tidak, Pak? Tanya Pak Joni lagi. Ya lumayan, Pak, di desa sebelah, jawab Pak Sabto. Itu jauh ya, Pak. Kira-kira bisa nggak beliau dipanggil ke sini begitu? Kasihan soalnya kalau anak saya diboyong ke sana. Pak Joni mulai tak sabar. Aduh Pak, kalau mendadak saya juga nggak tahu. Bagaimana kalau habis ini saya ke rumah beliau, besok tak suruh nemuin Bapak? Jelas Pak Sabto menawarkan bantuan. Ya sudah Pak, tidak apa-apa. Saya minta maaf loh ya Pak, sudah merepotin Bapak. Pak Joni merasa tak enak. Tidak apa-apa, yang penting Cah Ayu cepat sembuh, jawab Pak Sabto. Sekali lagi saya terima kasih loh Pak Sabto. Iya Pak, iya, sama-sama. Keesok paginya berarti sudah hari ketiga mereka menginap di kampung misterius itu. Sebetulnya mereka merasa cukup aneh dengan kampung, terutama Bu Surjani dan tentu kedua anaknya. Tapi Pak Joni tidak berpikir demikian. Bagi Pak Joni kampung ini wajar-wajar saja seperti kampung pada umumnya. Yang bikin aneh ketika pagi hari mereka pada kemana? Aktivitas mereka berjalan hanya selepas maghrib sampai dini hari. Bahkan warung-warung kecil pun demikian. Kenapa mereka berlima tidak lapar? Karena ada pembantu Pak Sabto yang selalu mengirim sarapan pada mereka di pagi hari. Sebut saja Bi Sainah. Tapi ketika Bu Surjati tanya kemana pergi orang-orang di pagi hari, tapi Bi Sainah hanya bisa menjawab singkat, "Udah pada kerja Bu," jawabnya, kemudian lalu pergi dengan wajah dinginnya. Pak Joni lupa tanya Pak Sabto kapan orang pintar itu datang, mengingat putri bungsunya Miranda demamnya belum turun-turun. Tapi begitu Pak Joni keluar rumah, kampung sekitar sepi seperti kemarin-kemarin. Aneh masa setiap hari mereka bekerja semua pada jam-jam segini, seperti di kota besar saja pikirnya. Tapi perasaan itu ditepis, mungkin saja mereka bekerja sebagai nelayan yang harus mereka pergi melaut di pagi buta. Dengan sabar Pak Joni, istri dan kedua anaknya merawat Miranda. Akhirnya sore pun datang. Pak Joni sudah tidak sabar menunggu orang yang dimaksud Pak Sabto itu. Setelah maghrib akhirnya Pak Sabto datang dengan seorang pria separuh baya, berpakaian seperti orang Jawa. Pak Sabto menyebutnya dengan sebutan Ki Mus. "Ki, saya ajak Aki ke sini karena bapak ini membutuhkan bantuan. Sudah 3 hari ini anak bapak ini demam," kata Pak Sabto memulai pembicaraan. "Iya, aku sudah tahu," jawab Kimus singkat. "Boleh saya lihat anaknya?" tanya Kimus. Boleh, silahkan," jawab Pak Joni. Setelah dipersilahkan masuk, Kimus segera menghampiri Miranda yang tergolek lemah. Setelah dipegang jidat Miranda, Kimus mulai memejamkan mata sambil merapalkan mantra. Setelah merapal mantra, Kimus berkata, "Kalian kesini, apa sudah ada izin?" tanya Kimus tiba-tiba. Ki, Pak Joni seperti gugup dalam menjawab pertanyaan Kimus. Opo gak ono izin toh?" tanya Pak Mus. "Apa tidak ada izinnya?" Kimus sepertinya tahu sebetulnya mereka melakukan apa. Pak Joni hanya terdiam. "Anak bapak itu sebenarnya kesambet Pak. Ada bangsa halus yang suka dengan anak bapak," jawab Kimus menjelaskan. Pak Sabto berusaha menjelaskan, "Gini loh Pak Joni, anaknya bapak tuh ketempelan. Ada makhluk halus yang suka sama si cantik ini," kata Pak Sabto. "Terus bagaimana ini Pak?" tanya Pak Joni ketakutan. Kimus menimpali, "Menginaplah di sini untuk beberapa hari lagi. Dan ini ada jimat pelindung untuk anak kamu, untuk anak bapak," kata Kimus dengan memberikan semacam bungkusan dengan tulisan aksara Jawa kuno.
Karena Pak Joni tidak mengerti, akhirnya Pak Joni nurut saja. Tapi tidak dengan Samuel dan Thalia. Bagi mereka kampung ini aneh. Masa iya kegiatan warganya dimulai pas petang hari sampai menjelang pagi. Begitu pagi, mereka pada hilang entah kemana. Mereka juga takut dengan ekspresi dingin Bik Sainah yang begitu misterius di setiap harinya. Belum lagi penampilan Kim Mus. Bagi mereka lumayan bikin agak ngeri. Tapi karena mereka juga masih mengkhawatirkan keadaan Miranda yang sakit, akhirnya mau gak mau harus menginap di kampung aneh ini lagi. Di sini makhluk-makhluk dari dunia lain mulai berdatangan semenjak datangnya Ki Mus tadi. Dimulai saat tengah malam, Samuel didatangi wanita cantik dengan badan setengah ular serta memakai pakaian tradisional Jawa lengkap dengan sanggulnya. Saat itu Samuel terjaga karena tidak bisa tidur sementara Pak Joni sudah tertidur pulas. Samuel baca-baca buku karena buka ponsel pun percuma. Di sana tidak ada sinyal sama sekali. Terdengar suara prak disertai suara mendesis di luar kamar. Karena penasaran, Samuel keluar kamar buat mengecek keadaan. Pas sudah di depan pintu kamar Samuel, langsung berhadapan dengan wanita tadi. Wanita cantik berpakaian adat Jawa lengkap dengan sanggul. Tapi separuh badannya bagian paha ke bawah bertubuh ular. Wanita tersebut mendekati Samuel. Dak! Jantung Samuel langsung berdetuk kencang. Udah dulu ceritanya ya. Besok kita lanjutin lagi. Terima kasih yang udah dengerin sampai detik ini. Terima kasih buat Restu Wiratmaja. Jangan lupa di follow Twitternya. Terima kasih, sampai jumpa.